Shalom, salam anugerah. Berjumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan tidak terbatas. Dan anugerah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan itu memberikan kita encouragement, dorongan dan support untuk kita hidup di dunia ini, menghadapi segala apa yang harus kita hadapi di dalam dunia ini, dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan tidak hanya itu, Tuhan menyertai kita dengan kesembuhan dan kekuatan yang baru. Dan Tuhan juga memberikan kita satu keteguhan di hati untuk melangkah, berjalan dengan iman bersama dengan Yesus. Dan kita melihat pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Please God, menyenangkan Tuhan, itu yang mau sharing kepada saudara saat ini. Menyenangkan Tuhan itu seringkali anak-anak Tuhan atau orang Kristen pada umumnya itu seringkali mau dan kepingin bagaimana sih menyenangkan Tuhan itu. Nah, menyenangkan Tuhan kan bukan berarti kita harus terus untuk berusaha bagaimana melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Nah, menyenangkan Tuhan itu memang banyak orang ingin menyenangkan Tuhan, yaitu misalnya kita membuat atau membawa begitu ya, mengerjakan sesuatu yang baik yang membuat hati Tuhan wah senang. Kan kita tidak tahu saudara ukuran hati Tuhan senang kepada kita itu apa. Apa sih yang membuat hati Tuhan itu senang kepada kita? Atau kita sedang bagaimana membuat atau membawa sesuatu kepada Tuhan? Bukankah Tuhan adalah roh? Kalau kita mau menyenangkan seseorang, mungkin kita bisa membawa kepada orang itu coklat kah, buah kah, atau hadiah-hadiah kepada orang itu, sehingga orang itu bisa disenangkan oleh karena kehadiran kita atau apa yang kita bawa. Nah, yang lebih berharga yang mana? Kitanya sendiri atau bawaan kita, barang-barang yang kita bawa kepada orang itu. Nah, Tuhan sendiri juga apakah seperti yang manusia pikirkan? Apakah seperti yang kita pikirkan bahwa Tuhan senang dengan bawaan kita, dengan hadiah-hadiah kita? Bukankah Dia sendiri telah rela menjadi manusia untuk menebus segala dosa kesalahan saya, dosa kesalahan saudara? Apalagi hari-hari ini saudara mungkin merasa terbatasi, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan? Padahal kan sepertinya Tuhan izinkan ini terjadi, bahwa ada pembatasan-pembatasan. Bahkan kami beberapa orang mau kembali lagi untuk melakukan perjalanan ke Israel, tetapi ternyata saya baru mendengar Israel akan lockdown kembali. Gitu. Belum selesai di Indonesia lockdown atau lakukan pembatasan-batasan, vaksin juga belum menyeluruh, tetapi mendengar di sana akan lockdown kembali. Wah, banyak yang kita lakukan mungkin dalam bekerja itu juga begitu. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Nah, pemahaman ini atau pengertian ini seringkali kita menjadi kesulitan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Padahal kan menyenangkan Tuhan apakah sama seperti dengan kita menyenangkan manusia? Gitu. Nah, coba saudara, apakah saudara menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan itu bukan karena kita berusaha atau mendaftarkan diri ke surga melalui pendaftaran online maupun onsite gitu ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tidak. Oleh anugerahnya, Dia menganugerahkan rohnya yang kudus. Dan Roh Kudus itu telah mengangkat kita, membuat kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan dalam Roma pasal 14, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, saudara. Dia memberikan roh kepada kita, bukan roh perbudakan atau roh ketakutan, tapi roh yang membuat kita memanggil Dia
ya Aba, ya Bapa. Memanggil dia itu Bapa. Wow, berarti apa? Oleh Roh Kudus kita dijadikannya anak. Tuhan bukan mengadopsi kita dari dunia untuk dijadikan anak, tidak, saudara. Bagaimana Tuhan mengadopsi kita dari dunia? Padahal segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ketika Tuhan menjadikan kita melalui perut ibu kita 9 bulan atau lebih atau kurang gitu ya. Ketika kita menjadi hidup, kemudian Dia memberikan roh ruah sehingga kita menjadi hidup. Nah, untuk itulah saudara, kita dihidupkan menjadi anak-anak Tuhan selama di dunia ini karena ada, kita hidup karena ada roh Tuhan. Nah, maka dari itu percayalah saudara bahwa kita ini ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, dalam diri saudara. Itulah anak-anak Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus menjadikan kita, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, the temple of God. Sebetulnya ketika kita dilayakkan oleh darah Yesus menjadi the temple of God, menjadi yaitu tubuhnya yang telah dipecahkan, kematian Yesus Kristus, darahnya tercurah melayakkan kita menjadi tubuhnya, menjadi melayakkan tubuh kita menjadi tempat tinggalnya, yaitu the temple of God. Itu sebetulnya Shekinah glory, kemuliaan Tuhan itu menyertai kita karena Tuhan itu mulia. Nah, saudara menjadi mulia bukan karena saudara berusaha hidup suci. Saudara menjadi mulia karena Tuhan itu telah hadir di dalam diri saudara, dalam diri saya. Kemuliaan Tuhan menyertai kita, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Nah, di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6 dalam Indonesian Modern Bible, di sana dikatakan begini: tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Atau dalam King James Version dikatakan, but without faith is impossible to please Him. Tanpa iman kita tidak mungkin, impossible untuk please Him, menyenangkan Tuhan. Wah, berarti harus ada iman. Saudara, iman datang itu bersama dengan Kristus. Ketika saudara mendapatkan anugerah diselamatkan, itu yang menyelamatkan adalah pribadi Kristus Yesus. Tuhan yang menyelamatkan saudara. Dan di saat itulah iman bersamaan. Ketika saudara menjadi percaya, itu anugerah mendahului, menyelamatkan dan menyertai saudara, mengangkat saudara, melayakkan saudara lebih dahulu. Karena pribadinya adalah pribadi yang telah mencurahkan darahnya dan melayakkan saya dan saudara. Saudara, bagaimana seorang ibu atau orang tua, pria dan wanita menjadi senang oleh kehadiran seseorang, yaitu bayinya atau anaknya? Karena mereka memperoleh anak. Wah, ada kelahiran, gitu kan. Jadi senang hatinya. Saudara, tidakkah saudara menyadari bahwa dari situ kehadiran seorang baby bagi pasangan suami istri itu menyenangkan hati mereka? Ya, walaupun ada beberapa orang yang melahirkan baby lalu tidak senang, tetapi pada umumnya tidaklah demikian. Karena mereka menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kesalahan atau menyembunyikan dosa, sehingga mereka takut kalau punya anak bagaimana. Tapi kalau mereka yang menikah dengan sah, mereka senang dengan kehadiran baby itu, kehadiran anak itu. Bukankah, saudara, engkau dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, kabar baiknya adalah seperti orang tua, pasangan suami istri yang senang akan kehadiran baby itu. Tuhan pun senang sebetulnya dengan kehadiran saudara dan kehadiran saya. Katakan amin. Dan jangan takut, saudara. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ternyata dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan oleh Dia. Jadi oleh Tuhan, saya dan saudara berada di dalam Dia. Loh, kita berada di dalam Dia.
Kita berada di dalam Dia, in Christ. In Christ, tidak mungkin saudara dibawa masuk ke dalam Dia, in Christ, kalau saudara itu tidak menyenangkan Dia. Tuhan senang akan saudara karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi saudara, sehingga Dia tidak mau saya dan saudara terus hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan ketidakbaikan ini. Tuhan menyelamatkan saudara untuk supaya saudara dibuat Tuhan bahwa engkau ini menyenangkan Tuhan. Kehadiranmu apa adanya, keberadaanmu itu menyenangkan Tuhan. Nah, di dalam Dia, oleh Dia kita berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim, oleh Tuhan telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Ya, kenapa Tuhan membenarkan, menguduskan, dan menebus saudara dan saya? Tujuannya adalah supaya hidup saudara menyenangkan Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan, sehingga ketika saudara menaikkan satu pujian, saudara menyanyikan lagu pujian, menyenangkanmu, senangkanmu, itu karena memang panggilan kita ya untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara, ketika saudara rindu menyenangkan Tuhan, Dia terlebih dulu membuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk saudara, bahwa saudara itu dilayakkan. Firman Tuhan berkata, oleh Dia telah membuat kita berada di dalam Dia, di mana darahnya tercurah telah menguduskan, membenarkan, menebus kita menjadi miliknya, supaya kita menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, ada kebenaran tentang menyenangkan Tuhan, bahwa menyenangkan Tuhan itu, saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Yang pertama, mudah saja, apa adanya, datanglah kepada Tuhan. Apa adanya, datanglah kepada Tuhan. Itu cara menyenangkan Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau saudara mau menyenangkan seseorang, mungkin saudara berusaha dulu untuk datang dengan membawa, mencari sesuatu yang membuat hati orang itu senang. Tapi kalau kepada Tuhan, apa adanya. Apa yang bisa saudara bawa kepada Tuhan selain hidup saudara? Lihat prodigal son, anak yang hilang itu. Ketika anak yang hilang itu pergi dari rumah dengan membawa sebagian harta dari ayahnya, ayahnya pulang bukan menghukum, menyalahkan anak itu atau membencinya, justru menyambutnya dengan pesta, menyambutnya dengan sukacita dan memeluk anak itu. Hatinya sudah senang melihat anaknya dari jauh. Kemudian ayahnya berlari dan memeluk anaknya. Senang hati. Cara menyenangkan Tuhan bagaimana? Datang apa adanya kepada Tuhan. Sebab di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus telah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, Dia telah mati ganti kita. Maksudnya adalah Dia telah mati itu bicara tentang separation, perpisahan, pemisahan. Kita dipisahkan dari dosa kita melalui darah Yesus. Kita telah terpisah dari dosa dan penghukumannya. Kita dikuduskan, dibenarkan, ditebus menjadi milik Dia, dan supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Engkau sendiri itu sudah di dalam Kristus menyenangkan Tuhan. Datang apa adanya kepada Tuhan. Itu cara menyenangkan Dia. Yang kedua, cara menyenangkan Tuhan adalah mudah sekali, yaitu selalu hadir atau keep in touch. Selalu fokus, selalu hatimu berpaut kepada Dia, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Itu selalu hadir, selalu menampakkan dirimu apa adanya kepada Tuhan. Ketika hadir, anak yang hilang itu, ayahnya senang. Wah, anakku pulang. Disambutnya anak itu dan dipeluknya. Lihat, apalagi kalau anak itu setiap hari ada, begitu senangnya. Selalu
dan senantiasa hadirlah kepada Tuhan di hari-harimu, waktu-waktumu, di tengah kesibukanmu. Setuju, katakan amin. Jadi hanya dua. Tapi ada satu lagi cara menyenangkan Tuhan, yaitu meminta. Bagaimana meminta? Karena gini, meminta, ketika Raja Salomo pernah meminta dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 10, dikatakan perkataan itu menyenangkan hati Tuhan, bahwa Salomo telah meminta hal itu. Salomo meminta, Tuhan menjadi senang. Salomo meminta apa saja sih? Dia meminta, yaitu dia meminta kearifan untuk dapat mengerti di 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Artinya begini, dia itu meminta itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa menyenangkan. Gini saudara, ketika saudara punya anak, lalu anak saudara tidak pernah meminta sesuatu, saudara mikir, aku ini sebagai papanya ingin ngasih loh sama anak, tapi apa ya kebutuhannya dia, nanti aku kasih ini nggak cocok. Tapi ketika anak itu meminta, walaupun mungkin saudara tidak bisa membelikan, tapi betapa senangnya saudara sebagai orang tua, sebagai ayah, kepada anak itu yang meminta. Mintalah kepada Tuhan. Artinya apa? Ada waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ada 3 cara ini engkau menyenangkan Tuhan, yaitu dengan apa adanya datang kepada Tuhan, yaitu dengan yang kedua dengan cara engkau selalu hadir, keep in touch dengan Tuhan. Yang ketiga, mintalah sesuatu. Mintalah walaupun mungkin itu mustahil, minta saja. Itu menyenangkan Tuhan. Wow, Tuhan baik, katakan amin. Nah, sekarang saudara, itu adalah grace, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah grace unlimited, anugerah yang tidak terbatas. Maka itu, dari itu saya mengencourage saudara, mendorong saudara untuk apa? Memberitahukan apa sih maksud daripada menyenangkan Tuhan. Maksud daripada menyenangkan Tuhan itu adalah yang pertama, ketika engkau datang apa adanya kepada Tuhan, itu maksudnya adalah supaya engkau melihat bahwa Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu mengasihi saudara. Mungkin banyak hal di dunia ini yang membuat hatimu berat, sesuatu yang tidak bisa mungkin engkau merasakan kehadiran Tuhan, padahal Tuhan itu selalu hadir di dalam hidupmu. Katakan amin. Seperti sinar matahari. Kenapa ini setiap pagi selalu ada sinar matahari? Kenapa saudara? Itu menunjukkan bahwa Tuhan masih memberikan pengharapan, masih memberi masa depan untuk hari ini. Masih ada udara yang segar pada hari ini. Masih ada kesempatan untuk saudara menerima segala yang baik dan segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Karena maka dari itu saudara, bahwa setiap kali saudara mengingat kebaikan Tuhan, lalu engkau datang kepada Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Maksud menyenangkan Tuhan supaya engkau melihat bahwa Tuhan mengasihi. Oh saudara, percayalah bahwa nothing can separate me from your love, Lord. Nothing can, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tidak ada saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 39, apa yang bisa memisahkan saya dan saudara? Tidak ada saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apa yang bisa memisahkan kita ya? Sepertinya cuma perasaan kita, rasa-rasa saja saudara. Ya, nah bagaimana saudara? Maksud daripada menyenangkan Tuhan itu yang kedua adalah, maksud dari menyenangkan Tuhan itu ketika engkau datang pada Tuhan apa adanya. Maksud menyenangkan Tuhan itu yang pertama kan Tuhan melihat Tuhan mengasihimu. Yang kedua yaitu melihat persediaan dari kepada kebutuhanmu itu selalu ada. Oh, menyenangkan Tuhan itu maksudnya adalah engkau supaya bisa melihat apa yang kau butuhkan. Tuhan menyediakan karena Dia Yahweh Jireh, Dia Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Percayalah bahwa
Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Menyenangkan Tuhan itu adalah aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Ini dia maksudnya. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku, melihat kebutuhanmu di dalam dia. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyenangkan Tuhan itu adalah melihat bahwa dirimu itu baik-baik saja. Oh, ada tekanan, datang pada Tuhan apa adanya. Oh, ada stres, ada tantangan, apa adanya saja datang kepada Tuhan untuk melihat di dalam Kristus bahwa dirimu itu baik-baik saja. Kenapa kau sakit? Kenapa sih engkau membawa mobil motormu ke bengkel servis? Itu untuk memastikan bahwa motor mobilmu ke bengkel ketika servis itu baik-baik saja. Kan dicek, oh gak apa-apa. Ternyata dicek, oh lampunya mati, diganti. Oh waktunya ganti oli supaya mesinnya nanti baik performanya, diganti oli. Jadi dicek. Engkau datang kepada Tuhan apa adanya, melihat dirimu baik-baik saja. Dia menservis hidupmu, bahwa hidupmu di dalam Kristus itu baik saja. Percayalah saudara. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Ada 3 hal. Mudah banget saudara. Di dalam anugerah in Christ Jesus, yaitu apa adanya, datang kepada Tuhan karena dia menerimamu apa adanya. Yang kedua, dengan cara engkau selalu hadir, keep in touch. Yang ketiga, minta saudara, percayalah. Mintalah, kan firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu. Tidak diberi pun engkau saudara dijagai, dipelihara ajaib oleh Tuhan. Apa sih maksud menyenangkan Tuhan? Yaitu supaya engkau melihat bahwa Tuhan mengasihi, supaya engkau melihat bahwa persediaan daripada kebutuhanmu itu aman, itu ada semuanya. Dia memenuhi segala keperluanmu. Yang ketiga adalah untuk melihat dirimu baik-baik saja. Percayalah, aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Tuhan berkati saudara, hidupmu menyenangkan Tuhan, sebab engkau milik Tuhan. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus hidupmu, engkau milik Dia. Seperti seorang ibu yang melihat kehadiran babynya dengan senang. Kehadiranmu karena Kristus Yesus, kau dilayakkan menyenangkan Tuhan. Salam anugerah, Tuhan berkati saudara.